Kita tidak mungkin merasa bahagia dipimpin oleh orang yang penuh kebohongan. Pokoknya niat baik hilang. Pak Jokowi bertindak seperti itu. Itu untuk lu sama untuk anaknya. Prabowo. Terima kasih, salam Bung. Salam. Nah, begini. Hidup ini bahan renungan sebenarnya. Sejarah kita sendiri membuat kita belajar. Dan cukup momentum untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan. Nah, di dunia kaum intelektual, barangkali seniman, mereka menjadi orang kreatif tidak hanya dalam karya, tapi juga kreatif dalam melihat diri sendiri. Merenungi apa yang tempo hari itu kurang akurat, apa yang keliru, apa yang mutlak salah. Diperbaiki. Hidup adalah proses panjang perbaikan. Hidup itu belajar. Kita belajar termasuk dari diri sendiri. Tapi bisakah itu dilakukan oleh kaum politisi? Nah, begitu Bung. Ya kita menanyakan itu karena kita tahu jawabannya itu tidak. Mari kita cek Prabowo. Pemilu tahun 14 keok. Tapi banyak hoak. Banyak kesalahan, banyak bohong. Pemilu tahun 19. Bukannya tahun 19 merenung tempo hari itu gua kalah karena gue curang. Sekarang ini tahun 19 gue tidak ingin curang dan insya Allah menang. Kagak ada. Tahun 19 mengulang kembali. Kebohongan. Saya tidak usah ngasih contoh tapi semua orang tahu peristiwa itu. Dan orang lah Bung. Supporternya ya termasuk lah Fadly John segala rupa itu. Wah Fadly John mah dalam jalan sesat pun dibela-belain Prabowo. Ya, karena ada sesuatu. Sejak kecil ya begitu. Nah kalau punya itu akan bagus sekali. Ya bisa kita renungkan bagusnya. Tapi gini Bung. Sebaiknya tidak usah diomongkan kan dia nggak punya. Sekarang ini malah sudah mulai berkoar-koar. Itu kata umum yang kita bisa panggil. Berkoar-koar. Kalau mau pakai kata yang lainnya lagi ya. Ibaratnya dia menggonggong Bung. Dan jawabannya ya anjing menggonggong kafilah tetap lalu. Ya kita yang mengamati itu boleh dia gonggongan itu untuk kemenangannya sendiri, untuk kesenangannya. Bukan belum tentu menang, untuk kesenangannya sendiri silakan. Tapi kita mencatat, kita saksi hidup. Tidak suka dengan itu semuanya. Kita tidak mungkin merasa bahagia dipimpin oleh orang yang penuh kebohongan. Jadi beginilah ya, memang ironi hidup itu ya begitu. Yang suka Prabowo itu ya masih banyak itu barang yang mengherankan sama kita. Itu ada kekeliruan apa dalam sistem berpikir tentang kebangsaan. Ini masalah kebangsaan Bung, cara berpikirnya bukan berpikir bahwa dia murah hati, duit. Tanyalah orang-orang yang tempo hari lurus, yang tempo hari sudah memandang cara hidup berbangsa bernegara benar. Belakangan Prabowo, pilih Prabowo. Kalau nggak milih Prabowo angus. Kalian itu bersatu padu jujur menyatakan lempar handuk, tinggalkan Ganjar dan semua pilih secara aklamasi Prabowo. Bung, ini orang yang terbiasa bohong yang ngomong gitu. Pikiran politik tentang pemilu kok disuruh dilaksanakan secara aklamasi seperti dalam deadlocknya pertemuan seminar, deadlocknya musyawarah. Deadlock ya sudah, paksa musyawarah. Dan yang ngomong gitu orang yang sering menganggap dirinya paling pandai. Merasa paling mengerti politik. Ya, muak. Jadi kalau Prabowo pernah sedikit punya niat untuk berbuat baik, ada niat umpama, tapi kiri kanannya seperti itu, ya niat baik itu ya lenyaplah seperti embun ditiup angin pagi. Yang nggak tahu apa itu angin mamiri atau angin lesus atau apa, pokoknya niat baik hilang. Kiri kanannya orang bisa menjadi baik itu kalau berada di lingkungan yang baik, tapi kalau
Orang yang dasarnya punya bakat keras, punya bakat tipu menipu, punya bakat kepemimpinan yang intinya instruksi. Itu kalau kiri kanannya penuh dengan orang-orang yang culas macam gitu, tidak akan pernah menjadi baik. Ya Prabowo jadi pemimpin apa nanti orang kiri kanannya itu yang bakal memetik manfaat, mencari sebesar-besar manfaat ya buat kepentingan dirinya sendiri. Menuduh pemilu punya potensi bakal terjadinya kecurangan. Emangnya lo nggak lihat Pak Jokowi bertindak seperti itu untuk lu sama untuk anaknya. Loh, lu akan bilang gitu, wah dia kan membela anaknya gitu. Iya kalau Pak Jokowi itu hanya membela anaknya, tapi situ kan penerima manfaat terbesar. Efek dari bola sodok itu ya situ yang mendapat. Kok tidak ada kata-kata, wah Pak Jokowi janganlah begini Pak Jokowi, saya ini tentara tapi ya saya punya jiwa. Dan akhir-akhir ini ada jiwa itu muncul. Saya ingin seperti Puntadewa Pak Jokowi. Puntadewa itu naik surga ditemani hanya oleh seekor anjing. Di depan pintu surga, dewa-dewa bilang, masuklah, inilah surgamu. Tapi jangan bawa anjing ya nak, karena surga bukan tempatnya anjing. Ya, Puntadewa bilang, wah enggak bisa. Dia itu nemeni aku dengan setia semenjak di bawah jauh sana, dia setia menemaniku. Jadi kalau aku mau masuk surga dan anjingku itu mau diusir semena-mena, begini Bung, aku tidak bisa menerima surga dan mengkhianati meskipun itu seekor anjing. Meskipun seekor anjing aku tidak mau khianati. Nah itulah Puntadewa. Punyakah Prabowo renungan semacam itu atau jenis-jenis perilaku semacam itu? Mungkin tidak. Pak Jokowi sudah direwangi jempalitan kayak begitu. Pak Jokowi itu sudah tidak didengar orang, sudah tidak diperhatikan. Kemana datang sekarang orang melengos, kemana datang orang tidak. Dan Pak Jokowi menguasai Jawa Tengah. Kalau perlu Pak Jokowi saya kira akan berkantor lah di Semarang atau di Solotigo atau di Jogja. Ngantor, bukan Jawa Tengah, Jogja, di Solo ya, ngantor di sono. Kayak gitu kurang jelas bahwa itu sebuah penyimpangan. Dan penyimpangan itu barisanmu sendiri, gimana nggak jelas. Prabowo. Begitu Mas Anies. Begitu Bung, tidak perlu panjang. Message utama saya, mungkinkah seseorang merenungkan kehidupannya dari jalan culas balik radikal menuju jalan yang baik. Itu bisa dilakukan oleh banyak orang tapi tidak oleh politisi, dan khusus itu tidak oleh Prabowo. Tidak oleh Prabowo. Pak Jokowi pun tidak, apalagi Prabowo. Pak Jokowi pun tidak bisa menarik kembali keculasan. Begitu Bung, salam. Terima kasih banyak.